Waktu kalian memasak, 60 menit, dimulai dari sekarang. Head to head, para kontestan harus menyajikan hidangan berbahan dasar protein yang terpilih dengan waktu 60 menit. Karena aku udah tahu bakalan masak kalio, jadi aku buru-buru ke mini pantry untuk mengambil bahan-bahan yang aku perlukan. Waktu memasak udah dimulai. Aku langsung ke depan untuk ambil bahan, tapi di sana udah rame banget orang. Ngeliat orang-orang pada desek-desekan juga nih mini pantry, aku sebetulnya nggak khawatir sih kira-kira bakalan kehabisan bahan nggak ya? Di mini pantry itu banyak orang banget, aku sampai bingung nggak bisa ngambil. Akhirnya aku cepet-cepet ambil bahan untuk base masakan aku. Waktu dilihat dari atas, mereka chaos sih. Ya, doa terbaik aja lah buat mereka. Di babak kedua iki aku kepingin masak sate komo. Alat sing tak butuhno gawe sate komo ono hibaji, pen, terus tusuk sate, areng. Masakan kali ini aku akan masak yang paling disukai di rumah. Masak semur kambing kesukaan di rumah. Hari ini aku akan membuat empal rusa sambal bawang. Aku udah siapin bumbu yang banyak supaya bau rusanya nggak kecium. Di ronde kedua ini aku nggak expect sih dengan adanya harus masak begini. Aku tuh kurang lebih akan masak steak, cuman mungkin aku akan bumbuin kayak marangi. Karena aku udah pernah masak steak marangi ini, jadi aku yakin ini aku bakalan lolos sih, karena pasti enak. Bootcamp kali ini sudah memang langsung terlihat seharusnya jiwa kompetitifnya keluar. Ya. Benar-benar. Jadi mereka harus setidaknya merasa lebih baik dari pasangannya atau lawannya gitu. Bukan sekedar bisa memasak sesuatu yang seharusnya nikmat. Ya. Masak enak saja belum tentu menang. Iya, Benar. harus kreatif juga, penampilannya juga menarik, cita rasanya baik. Betul. Ya. Dan juga strategi, Mas. Ya, strategi Ya, permainan. strategi, iya betul. Ya. Strategi saya karena belum pernah mengolah daging kelinci, akhirnya saya ambil aja bagian daging yang paling banyak, yaitu bagian paha. Kendalanya, saya belum pernah mengolah daging kelinci dan ternyata dagingnya keras dan agak berbau gitu loh. Karena dapat ayam kampung, aku memilih untuk masak garang asam ayam kampung. Karena ini adalah menu favorit di keluargaku. Ketebak sih, Kak Oki pasti pilih masakan Nusantara. Jadi aku masakan Western, pensil ayam kampung with coconut water sauce. Aku mau masak yang rasanya lebih light aja, terus karena ayam kampung ini kan udah enak ya. Dan waktu yang singkat dan cukup hektik ini aku lebih memilih masakan yang lebih simpel aja sih. Saya yakin 100% bisa menggugah selera juri. Akhirnya aku milih masak gulai kambing. Soalnya dimasak sebelumnya dagingku alot, tapi untuk yang kali ini pasti empuk. Rasanya lawan Bu Tintin nggak expect sih, karena juga nggak memetakan si Bu Tintin juga gitu. Tapi ya udah kita jalanin aja challenge yang emang udah diberi. Ya, waktu kalian tinggal 45 menit dari sekarang. Yes. Oke, good luck ya. Sisa waktu tinggal 45 menit lagi. Udah baru pertama kali masaknya kelinci. Aduh, bench saya tuh udah berantakan banget deh.
Waktu tinggal 45 menit lagi, aku sudah selesai memblender bumbunya hingga halus. Lalu aku cepat-cepat untuk menumis karena aku akan olah barengan dengan daging. Ternyata waktu sudah 45 menit nih. Saya matiin prestonya, terus saya keluarin dagingnya untuk dipotong-potong. Kamu bisa, Mas Galih. Lihat Malaika di sebelah, dia sih udah mulai ngefile ikannya. Bikin apa ya dia? Perasaan aku dapat kakap merah tuh aku seneng banget. Karena aku familiar sama bahannya. And then, mungkin aku bisa ngolah kakap merah ini lebih baik dari Akila, we never know. Aku rasa seberapa berbahaya Akila dengan umur aku yang lumayan mirip sama Akila, kita sama ya, seimbang. Seri bisa dibilang. Kesulitan aku masak garang asam ini karena tidak adanya belimbing wuluh. Aku ganti aja pakai tomat hijau. Halo Oki. Halo, Chef Aduh, Oki. akhirnya masak apa nih ayamnya? Masak ayam garang asam aja, Chef. Gak dibungkus tapi ya? Tidak, Chef. Jadi garang asam terbuka. Garang ya? asam terbuka, betul. Yang bening ya, Chef ya? Bening tanpa ya? santan, betul. Tanpa santan. Oke. Sembari aku pengen matengin ayam kampungnya, jadi isi kentangnya itu aku masukin juga dalam presto. Jadi harapan aku 10 menit setelah presto, itu kentangnya udah mateng. Sambil aku menunggu dagingnya matang, aku sambil mempersiapkan kondimen yang lain seperti kroket dan roast vegetable. Buat bumbu sudah, proteinnya sedang diproses perebusan. Saya belum tahu juga kemampuan Asri karena baru ya. Semoga aja sama-sama kuat. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Yes, Chef. Yes, Chef. Chef Renata bilang waktunya kurang 30 menit. Aku panik, jadi tak siapno arengi, terus tak torch arengi supaya ngentokno mowoe. Oji sama Togap sama-sama Glorin Grill. Siapa yang nyontek siapa ya? Areng udah jadi, aku langsung taruh steakku di atas hibachi. Ambil aku glaze, wanginya tuh kayak oh my god. Tapi ngelihat ke sebelah kayak masih gerabak gerubuk. Kasian banget sih. Ada kelinci. Halo, Chef. Bikin apa, Des? Bikin roasted rabbit pakai sweet potato puree, terus sama sausnya pakai mushroom. Roasted rabbit? Ya. Pakai bagian apanya? Pakai bagian pahanya, Chef. Paha? Yakin? Enggak. Direbusnya diapain? Kamu pakai apa di oven gitu? Iya, di oven. Temperaturnya berapa? 180. In 60 minutes? Mendingan ada plan B. Aduh, Chef, gimana dong? Kan ada potongan yang lain selain paha. Lama ya, Chef? Ya kamu nggak bisa cuma ada satu, kamu tetap harus ada plan B. Misalnya yang itu nggak bisa, ada potongan yang lain, ya. Aisyah bikin apa? Aku bikin opor khas Padang, Chef, gulai kurma. Terus ada apa namanya panshir vegetables. Pakai bagian apanya? Aku pakai nyobain 2, Chef. Aku belum pernah soalnya. Dua-duanya ya? Iya. Jadi kamu langsung dua-duanya. Aku masukkan aja. Kamu Ya, aku lihat lihat nanti yang yang itu. mana. Iya, iya. Nah itu baru pintar, diolah dua-duanya. Karena aku belum pernah nge-handling daging kelinci, aku nggak tahu sih aku harus ngambil bagian mana. Ya udah, aku coba deh ngambil bagian yang paling banyak dagingnya, yaitu bagian paha. Chef Renata menyarankan untuk aku menyiapkan backup plan. Tapi kelinci aku udah aku roast nih di bagian paha itu. Kalau misalkan aku buang, sayang juga sih. Jadi kalau misalkan aku file ulang lagi, juga habis waktunya. Maaf ya Chef, aku menghargai banget nih saran dari Chef Renata. Tapi aku juga takut kalau misalkan waktu aku nggak cukup buat masak kelincinya.
Aku tenang banget sih. Makin ngelihat dia masak, aku makin tenang. Soalnya ngolahnya tuh udah, iya, bener banget. Ini memang. Sambil nunggu ikannya di steam, aku lanjut bikin garlic oil. Garlic oil ini akan aku siram untuk di atas ikannya. Jadi pastinya ini akan menambah cita rasa dari ikan steam aku. Ngeliat ikannya Tiara yang cantik banget, aku lumayan kayak wow, tapi aku juga pede sih sama menu aku. Sebelumnya saya udah pernah masak daging rusa waktu saya di Irian Jaya waktu itu. Jadi pas di sana memang banyak daging rusa, habis itu ada ini juga, ada beberapa pengalaman saya sebelumnya untuk masak daging rusa. Jadi untuk itu saya pede sih masak ini. Dengan masakan ini saya yakin 90% saya pasti akan lolos dengan beberapa resepi yang otentik, tapi juga dengan penggabungan plating yang modern. Saya yakin saya pasti akan lolos. Sejauh ini, lihat Mas Boni masak, kayaknya dia bisa menangkan challenge ini. Ngelihat Bang Boni yang gerasak-gerusuk, berbanding terbalik sama Kak Galih yang kayak santai, chill aja bro kita mah. Bener-bener ayam doang, pakai saus teriyaki sama asparagus. Ayamnya nggak ada skinnya, kecil doang. Tantangan terbesar adalah membuat hidangan protein ayam yang harusnya gampang menjadi hidangan yang spesial dan keren. Tapi kacau semua karena ngeblank. Cuman ayam dikasih kecap sama ditaburin wijen. Yakin Gali bisa lawan aku? Guys, waktu kalian tinggal 15 menit. 15 menit terakhir, Kaldu udah ngaku nggak jadi-jadi, Re. Salahnya di mana ya? Di 15 menit terakhir, Chef Juna datang ke batch aku dan nanya kenapa udang aku belum dimasak. Tenang, Chef, aku bakal masak kok dan aku yakin pasti udang aku bakalan mateng. Kamu dapat apa? Kakap, Chef, kakap merah. Terus masak apa? Pansir, tambah saus kuning sama saute vegetable. Saus kuning tuh apa? Bumbu kuning? Iya. Oke. Chef Junat datang, terus tanya. Kamu juga kakap sama? Iya, Chef. Terus, Oh, sorry, Chef. Ya, Chef, kena minyak panas ya. Makanya jauh-jauh, Chef, jangan deket-deket aku. kayak punya masalah sama saya. Terus buat apa? Pakai? Aku kayak bikin Thailand fish deep fried Thailand. Kenapa apinya kecil banget ya? Soalnya tadi takutnya gosong mana ya ini ku? Dia apa gimana? Deep Ini fried? deep fried tapi ada sausnya gitu. Udah gitu doang? Cuman bikin ini aja. Tenang aja Chef, aku akan bikin complete dish kok. Pasti enak deh. Ini kenapa kakaknya digondol kucing, dicakar kucing ini? Itu sebenarnya nggak dicakar kucing. Aku berusaha scoring, tapi scoringnya jelek. Jadi kayak ya udahlah, Chef. Ya kamu serve yang ini? Ya udah saya bikin lagi, Chef. Aduh. Di situ aku filet ikan lagi dan bikin ikannya yang benar. Dan kali ini nggak aku scoring. Malaika sama Kak Kila kayaknya happy deh aku pilihin protein laut. Soalnya pas aku lihat dari atas, mereka kayak yang jelas gitu mau bikin apa. Kamu buat apaan ini? Gang, terus kepalanya aku pakai bikin prawn bish. Prawn bish? Iya, Chef. Ngeliat Malrani pakai daun pisang juga, aku penasaran dia masak apa ya? Jangan-jangan brengkes juga. Saya masak nasi bakar cumi rica dengan acar. Progresnya ini sedang membakar sama bikin acar. Aku sempet dilema
platingan mana yang mau aku pakai. Jadi aku plating 2. Yang satu pakai daun yang kayak autentik, yang satunya aku kayak nasinya dibulet-bulet itu loh. Platingannya Cece apik banget, segone bunder-bunder. Kira-kira makanan mana yang jadi juara? Hal yang paling perlu diperhatikan untuk buat pindang Palembang ini harus bisa dapetin rasa asam, manis, gurih yang balance dalam satu suapan. Tadi udah sempat jalan-jalan, Mas Rudi? Tadi sempat jalan visit Oki dan Rani ya. Iya. Bikin apa mereka? Mereka dapat ayam kampung kebetulan, tapi mereka cukup cerdik sih ya. Jadi ada yang pensir, ada yang bikin garang asem, tapi garang asemnya nggak dibungkus. Ya. Tapi sebetulnya sih sah-sah aja jika semuanya yang mereka keluarkan itu sesuai dengan cita rasa sesungguhnya garang asem. Oke. Ya. Tapi yang di pensir itu juga cukup cerdik ya, jadi dia presto dulu sampai empuk, diungkep dengan air kelapa, terus kayaknya nggak digoreng tapi dipensir dengan presto dengan air kelapa. Air kelapa, Oke. jadi Nice. diungkep kayaknya ya. Ya. Chef Dino tadi ke siapa? Saya tadi ke pasukan kakap merah. Pasukan kakap merah. Jadi ada Malaika dan Akila. Akila. Malaika itu dia filet, pensir, dengan bumbu kuning. Oke. Cuman tadi saya agak khawatir karena salah satu filet yang sudah jadi di scoring, scoringnya kebuka. Akila itu deep fried atau pan fried, ikannya utuh, ya, dengan bumbu Thailand. Oke. Oke, baiklah kita lihat hasil makanan mereka. Waktu sudah mau selesai, sebentar lagi. Ya, waktu kalian tinggal 5 menit lagi dari sekarang. Yes. 5 menit terakhir aku lihat kok saus aku kekentalan ya. Jadi aku buru-buru nyalain kompor dan aku ambil coconut water yang tadi buat ngerebus atau ngepresto ayamnya, aku tambahin supaya saus aku nggak terlalu kental. Udah terasa waktu udah tinggal 5 menit lagi nih. Konsep plating saya plastik. Jadi ada mashed pumpkin, terus di sampingnya saya taruh rusanya, kuah semur, dan mixed green salad. Sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Ya udah, akhirnya aku mutusin untuk plating aja deh. Gimana ya? Sebenarnya aku agak yakin nih sama bumbunya, tapi please lah, daging kelinci lunak dong buat aku. Sisa waktunya 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.